Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini dari Mazmur 17 ayat 1-6. Mari kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 1 dan ayat 2. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dan bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Orang benar berseru, Tuhan menjawab. Keadilan adalah hal yang diinginkan Tuhan terjadi di muka bumi ini. Namun sering sekali praktik ketidakadilan ada di tengah-tengah kehidupan sehari-hari dalam berbagai bentuk. Misalnya saja ketika seseorang dituduhkan melakukan suatu kesalahan yang tidak dilakukannya. Jika kondisi ini menimpa kita, tentu kita tidak berterima dan berusaha untuk menyatakan kebenaran dan melepaskan diri dari hukuman, terlebih supaya tidak seenaknya orang di sekitar memberi sanksi sosial atas sesuatu yang tidak kita lakukan. Mazmur 17 ini menunjukkan bagaimana Raja Daud berseru dan memohon Allah melepaskan dia dari kesesakan yang sedang dihadapinya. Banyak situasi yang sering menimpa Daud yang dituduhkan kepadanya yang berakibat kesesakan dan penderitaan baginya, walau bukan karena dia yang menjadi penyebabnya. Mazmur 17 ini merupakan suatu permohonan keadilan dalam menghadapi tuduhan palsu dan penganiayaan. Daud mendesak kita untuk menyadari tujuan yang sebenarnya dari kehidupan, yaitu mengenal Allah, dan upah yang sebenarnya dari kehidupan, yaitu melihat Allah kelak. Tujuan ini yang meyakinkan Daud untuk senantiasa berseru kepada Allah dalam segala situasi, terlebih situasi ini. Ketika Daud menghadapi tuduhan palsu dan penganiayaan. Hal yang dilakukan Raja Daud menghadapi tuduhan palsu dan penganiayaan ini atau ketidakadilan ini adalah yang pertama, percaya dan berserah kepada Allah. Daud percaya bahwa Allah adalah tempat yang paling tepat untuk menyampaikan segala hal yang dihadapinya. Daud tidak mengandalkan kuasa dan keberadaannya untuk menyelesaikan perkara yang sedang dihadapinya. Kunci pertama dan utama yang dilakukannya adalah berseru kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan mendengarkan seruannya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5-6. Yang kedua, hati yang terbuka dan merendah di hadapan Tuhan. Kedatangan Daud ke hadapan Tuhan bukan hanya sekedar mengungkapkan keadaan dan memohon kelepasan dan keadilan. Tetapi kedatangannya ke hadapan Tuhan menunjukkan hatinya yang terbuka kepada Tuhan dan kerendahan hatinya bahwa hanya Tuhan yang dapat menolongnya dan menopangnya dalam menghadapi segala keadaan. Daud bersedia agar Allah menguji hatinya, memeriksanya dan menyelidiki hatinya. Kesediaan dan keterbukaan hati kepada Tuhan adalah sangat penting. Bukan hendak menyombongkan diri, tetapi kerendahan hatinya di hadapan Tuhan serta keterbukaan hatinya agar Tuhan menguji, memeriksa dan menyelidiki hati Daud. Apakah kita mau dan bersedia dengan keterbukaan hati dan kerendahan hati untuk Allah melakukannya bagi kita? Yang ketiga, memohon belas kasih Tuhan berdasarkan segala apa yang telah dilakukan.
Mengatakan apa yang telah dilakukan adalah sebagai cara untuk menyatakan kebenaran dan supaya musuh yang menuduhkan sesuatu yang tidak kita lakukan atau orang lain mengetahui apa yang sebenarnya kita lakukan walau tidak semudah itu orang dapat menerimanya. Dalam hal ini, Daud memohon belas kasihan Tuhan serta mengatakan apa yang telah dilakukannya, yaitu menjaga diri dari orang jahat, mengikuti jejak Tuhan dan kakinya tidak goyah. Ini dikatakan bukanlah untuk disombongkan, tetapi memohon kepada Tuhan supaya semakin dimampukan melakukan kebenaran walau menghadapi berbagai kesulitan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, situasi apapun yang kita hadapi sekarang ini, berseru kepada Tuhan dan percaya Tuhan menjawab seruan kita adalah hal yang kita yakini. Kita percaya akan penyertaan Tuhan bagi kita bagaikan memelihara biji mata. Walaupun ada banyak orang yang membenci kita atau banyak cara yang digunakan orang untuk melemahkan bahkan menghina kita, ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang adil, yang senantiasa mendengarkan seruan kita dan juga menjawabnya. Tetaplah melakukan kebaikan walau ada banyak orang yang berlaku tidak baik. Tetaplah melakukan kebaikan untuk membalas kejahatan dan dalam segala situasi dan kondisi, berserulah kepada Tuhan. Dia pasti menjawab. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami kiranya senantiasa berseru hanya kepadamu saja, karena Engkau senantiasa menjawab seruan kami, dan kami percaya Engkau adalah Allah yang maha tahu dan maha melihat segala hal yang kami hadapi. Dan Engkau adalah Allah yang menginginkan keadilan terjadi di dunia ini. Biarlah itu terjadi ya Allah sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.